Oke. Sip. Tes 1, 2, 3. Sip. Karena si Dika nggak datang hari ini dan juga tadinya gue seharusnya janjiin satu orang nih, dan gue pengen ngobrol-ngobrol sama dia tentang film ini nih, tapi iyalah dia juga ada urusan penting, jadilah gimana ya, kita sendirian aja berarti ya. Oke, selamat datang di Kofiko, Kopdar film ala Indo Posko. Bersama saya Aji Sulansyah Putra Zulkarnain, dan kali ini Kofiko akan menghadirkan film-film yang bagus nih. Dan juga kali ini saya akan mereview film yang sangat-sangat populer. Bukan film sih sebenarnya sih, lebih ke series yang baru tayang banget di Netflix kemarin, minggu kemarin. Yaitu judulnya adalah Squid Game. 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 내 말 안 들려? 이러면 안 되는 거잖아! Pasti siapa sih yang nggak tahu Squid Game itu apa gitu? Squid Game itu apa sih? Squid Game itu apaan sih gitu? Squid Game itu film tentang permainan kah? Benar banget. Jadi Squid Game itu adalah film tentang permainan yang dimana menceritakan si karakter utama yang diperankan oleh Lee Jung Jae yang menjadi Seng Gi Hun. Itu dia itu adalah orang miskin yang punya utang yang lumayan banyak gitu, sekitar 600 juta kalau nggak salah ya. Atau mata uang Korea lah begitulah ya. Dia itu jadi kayak orang miskin gitu. Dia itu nggak punya apa-apa lah. Dia cuma punya seorang ibu gitu. Terus dia berusaha untuk gimana caranya menebus uang utang-utangnya dari bermain judi. Judinya itu adalah judi judi balap kuda. Kalau kalian tahu judi balap kuda itu kayak misalnya kalau kalian tahu balap kuda itu yang balap kuda rame-rame berapa ratus meter gitu terus balapan gitu ya. Oke. Jadi di cerita ini menceritakan si Seng Gi Hun ini, dia itu adalah seorang yang miskin banget. Dia cuma punya seorang ibu dan dia juga sudah kayak kehidupannya itu kayak kacau banget lah. Pertama anaknya itu tinggal sama ibu dan suami barunya gitu. Terus juga dia itu kan diceraiin kan berarti kan. Terus juga dia itu nggak punya apa-apa, nggak punya kerjaan juga. Dan dia itu adalah kayak korban PHK dari kerjaan sebelumnya gitu. Terus juga dia itu pokoknya di sini dia itu menderita banget gitu maksudnya. Dan juga di sini setelah dia menderita itu dia ketemu sama si Gong Yoo. Si Gong Yoo ini kalau kalian pernah nonton Train to Busan, dia itu adalah karakter utama yang menjadi bapak dari anak yang nantinya di akhir film itu dia itu jatuh dari kereta, yang menjadi zombie dan jatuh dari kereta itu kalau kalian pernah nonton Train to Busan. Jadi si Gong Yoo ini dia ketemu si Gi Hun ini ketemu Gong Yoo nih, terus kayak ngobrol-ngobrol sebentar gitu di stasiun kereta gitu. Si Gi Hunnya pengen pulang dari rumah istri lamanya, yaitu kayak mantan istrinya maksudnya. Jadi alhasil dia ketemu si Gong Yoo ini, terus dia main kayak permainan anak kecil gitu, kayak kalau kalian tahu permainan yang balik kartu gitu, kalau di sini namanya itu adalah apa ya? Permainan tabok kartu atau apa gitu yang biasa kalian pakai kartu remi gitu maksudnya. Kalau di sana pakainya ituan kayak surat gitu, surat merah sama biru gitu. Nanti adalah ya. Pakai surat merah sama biru gitu terus kayak bermain gitu. Nah, di sini ya. Jadi kalau si Gong Yoo menang ini dia nampar si Gi Hun. Kalau si Gi Hun menang ini dia dikasih duit sama Gong Yoo sebesar 100 won gitu. Dia menang beberapa kali gitu kan si Gong Yoo ini. Pertama-tama menang mulu dan emang ditampar mulu gitu. Nggak tahu karena kekuatan permainannya bagus gitu dan segala macamnya. Terus pindah lagi si Gi Hun sekarang yang menang dan dia dapat lumayan banyak sampai 1000 won gitulah. Terus alhasil habis itu si Gi Hun ditawarin satu kartu yang
yang kartunya itu berbentuk kotak segitiga sama bulat. Ada gambar kotak segitiga sama bulat sama ada nomornya. Jadi setelah dia dapat kotak itu, kotak bukan kotak sih, kayak kartu itu si Gongyo pergi gitu. Di sini Gongyo itu adalah nama pemeran aslinya ya. Dia itu nggak ada nama pemeran di filmnya gitu, kayak nama karakter nggak ada di sini gitu. Dia itu nggak tahu, kayak ya salesman biasa aja gitu maksudnya. Kayak semisalkan kayak salesman biasa gitu yang cuma nawar-nawarin permainan ini doang gitu. Dan ternyata habis si Gihun ini dapat kartu itu, dia hubungin nomor yang ada di kartu itu dan dia dibawa ke suatu pelabuhan gitu, dan dimana tempat Squid Game itu dimulai gitu. Dia bertemu banyak orang kayak si siapa namanya, karakternya banyak banget, kayak si Cho Sang-woo itu yang diperankan oleh Park Hae-soo. Terus juga ada Sebyok itu yang diperankan oleh Ho Yeon-jung. Kedekatan karakter dari si Gi-hun sama si Sebyok ini, jadi si Sebyok ini pernah nyuri duit hasil menang judinya si Gi-hun gitu. Jadi dia pas ketemu si Gi-hun atau Sebyok ini dalam keadaan emang kesal banget sama Sebyok ini gitu. Terus juga ada juga si kayak Lee Ji-ha, Kim Yong-ok. Terus juga ada si Il-nam. Kalau kalian tahu Il-nam itu yang jadi kakek-kakeknya ya, gak ada yang nggak tahu maksudnya ya, pasti dia itu si Il-nam ini atau yang menjadi kakeknya. Gue kurang lupa gitu nama-namanya karena banyak banget gitu kan. Pokoknya dia itu dikumpulin di sana sekitar 400-an orang, 450 atau 400 orang, gue lupa. 400-an orang, yang penting dia itu dikumpulin di sini dan langsung bermain salah satu permainan yang namanya lampu merah lampu hijau. Itu lampu merah lampu hijau itu kayak petak umpet, tapi seperti kayak kalau si pemainnya atau yang jaga ini ngelihat, kalian itu harus berhenti dan benar-benar stop gitu, maksudnya kayak tak jongkok lah gitu. Kalau kalian kena, kalian ya jadi gitu. Kalau kalian nggak kena atau kalian jongkok, kalian ya biasa-biasa aja. Nah, di Squid Game ini yang serunya adalah dimana permainan-permainannya itu permainan anak kecil yang biasa dimainkan di masa-masa kecil lah gitu di Korea. Dan gue baru tahu di sini adalah ternyata permainan-permainan Korea sama permainan-permainan Indonesia itu hampir sama, kayak sama aja gitu. Kayak ada tarik tambang juga, ada juga permen gulali gitu, atau permen gula gitu ya, yang kalau kita biasanya itu kayak lilin gitu yang berwarna-warna. Terus juga bisa kita bisa kita bentuk-bentuk gitu. Di situ juga ada. Dan permainan pertama ini adalah lampu merah lampu hijau, itu kayak petak umpet atau enggak tak jongkok. Kalau kalian tahu di Jakarta banyak sih ya. Gue pas kecil pernah main juga. Pasti para viewer ini pasti pernah main juga gitu. Jadi nggak akan nggak tahu itu gitu, maksudnya mesti kalian familiar dengan permainan tersebut gitu. Terus alhasil dia main permainan itulah, terus tapi dia nggak tahu nih di sini adalah ternyata yang gerak di situ langsung dibunuh gitu. Dia main permainan itu dan akhirnya langsung banyak orang mati di situ. Itu adalah scene pertama, dan masih banyak permainan lainnya gitu. Ada sekitar 6 permainan. Dan tapi setelah permainan itu sendiri, setelah permainan lampu merah lampu hijau itu sendiri, para pemain semuanya itu langsung kayak langsung ada kubu, dimana ada orang yang nggak mau main, dimana ada orang juga yang nggak mau main. Sekitar 100 banding 100 gitu. 100 banding 100 itu ada orang yang mau main atau nggak mau mainnya juga ada gitu maksudnya. Jadi ada orang yang nolak, ada juga orang yang nggak mau atau nggak nolak gitu maksudnya, atau emang dia pengen punya duit banget gitu. Dan kata si petugas atau apa sih itu, gue nggak tahu disebutnya apa, tapi di sini adalah jadi kayak semua orang petugas yang jagain permainan itu diketuai oleh yang namanya adalah frontman. Di situ frontman itu diperankan oleh Lee Byung-hee. Nah, Lee Byung-hee nanti ada ketersambungannya nih, kayak ada ikatannya gitu antara frontman ini sama polisi yang
yang nyusup di permainan itu. Bukan nyusup di permainan sih, ya, kayak nyusup di petugasnya gitu. Jadi kayak dia menjadi salah satu petugas gitu maksudnya. Jadi lanjut lagi ke ceritanya. Kan perkubuan nih, mereka membagi kubu antara yang mau main sama yang nggak mau main gitu maksudnya. Terus setelah itu semua selesai semuanya dan yang nggak mau main ternyata banyak gitu, dan akhirnya kayak ya udahlah dipulangin semuanya gitu, dipulangin dengan keadaan telanjang dan ya bajunya diserakin lah gitu maksudnya. Tapi selang beberapa lama semua orang-orang itu kayak pada nyadar gitu, gue nggak bisa hidup nih, hidup gue lebih sulit nih gitu maksudnya. Lebih baik gue mati di permainan atau gue menang dapat 400 juta won kalau, atau 45 miliar atau 400 juta won gitu. 45 miliar won, atau gue mati sia-sia doang nih, gue dikejar-kejar utang gitu maksudnya. Jadi banyak banget konflik di sini yang sampai akhirnya mereka semuanya itu mau main lagi gitu maksudnya. Akhirnya mereka mau main lagi dan dilanjutkan lah ke 6 permainan itu. Di situ permainannya ada yang tadi gue sebutin, yang gulali itu dia jadi kayak ada suatu bukan kotak sih, kayak kalian itu harus bentuk salah satu karakter yang di gulali tersebut. Bukan gulali sih, kayak permen gula emang dibuatnya dari gula gitu maksudnya, gula yang dicairin gitu. Terus juga ada permainan tarik tambang, ada permainan yang lainnya banyak lah. Kalian bisa nonton di Netflix ya. Kalau kalian pengen nonton juga kalian bisa nonton di Netflix. Sekarang gue masuk ke hal-hal yang paling seru. Banyak banget hal-hal yang paling seru di series Squid Game ini. Terutama kayak si karakter Gong Yoo ini sendiri gue belum tahu, dan menurut gue kalau emang diketahuin itu bakalan seru banget sih sebenarnya sih. Terus juga permainan yang nostalgic banget atau nostalgia banget. Jadi ada di terakhir itu ada satu permainan yang mirip kayak Galaxy gitu. Kalau kalian permain Galaxy gitu kayak kalian tahu permainan Galaxy lah gitu. Permainan anak-anak yang membuat kalian teringat masa lalu banget gitu maksudnya. Banyak permainan-permainan di sini yang kayak tarik tambang itu sendiri gitu. Kalau kalian 17-an mesti kayak, wah ini gue pernah mainin nih di 17-an nih gitu. Mesti banyak banget permainan yang kalian sebenarnya tahu gitu atau familiar dengan permainan-permainan tersebut, tapi namanya emang beda di Korea Selatan itu sendiri gitu. Dan juga tata caranya emang agak-agak beda sih gitu maksudnya. Nah, lanjut lagi kalau yang gue suka lagi adalah di sini nggak bertele-tele juga, walaupun banyak banget konflik ya, walaupun banyak banget karakter, tapi mereka itu semuanya nggak bertele-tele kayak banyak banget yang mati dibunuh gitu. Dan juga banyak banget pemeran-pemeran yang emang bagus gitu, emang melengkapi gitu. Salah satunya kayak Ali ini adalah seorang yang dari Pakistan kalau nggak salah, seorang Pakistan yang ke Korea buat nyari kerja tapi malah terlilit utang gitu maksudnya. Nah si Ali ini sendiri, dia ini adalah salah satu karakter yang mendukung banget gitu. Terus juga ada Sebyok ini juga mendukung banget menurut gua. Sebyok ini kayak karakter yang mendukung banget karena background story-nya juga kayak ngingetin kita kayak, oh ya Sebyok ini punya ade yang di panti asuhan gitu-gitu loh. Terus juga ada si Gi-hun ini sendiri, karakter utama ini sendiri juga pembangunan karakternya menarik. Kayak yang dia tadinya yang nggak peduli banget sama orang yang jadi peduli banget. Terus juga dia mau nolong gitu, dan juga dia nggak mau mati gitu dia. Jadi pokoknya di Squid Game ini banyak banget karakternya, banyak banget sisi-sisi karakter yang menarik, dan juga dikupas itu secara tuntas gitu. Walaupun ada plot hole yang kurang ajar sih sebenarnya sih. Yang sebenarnya kayak plot hole ini kayak kenapa ada ini sih? Kenapa ini harus ada sih gitu maksudnya. Banyak banget plot hole yang kayak, pertama si Gong Yoo ini nih. Gong Yoo ini siapa? Gong Yoo ini apa gitu maksudnya. Dan siapa karakter Gong Yoo ini di dalam Squid Game itu? Apa manfaatnya dalam Squid Game ini gitu? Selain dia menawarkan permainan Squid Game ini pada orang-orang yang miskin gitu maksudnya. Terus juga dia tahu dari mana background ini sendiri gitu maksudnya. Dan di episode terakhir itu emang kayak keungkap semua sih
kayak siapa si Gi-hun ini sendiri, kenapa Gi-hun ini yang dipilih, kenapa Gi-hun ini jadi karakter utama itu sendiri juga ada di situ maksudnya. Banyak banget kayak pertanyaan-pertanyaan yang kejawab, tapi ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin bakalan ada season 2-nya di sini. Nah, gue masuk ke hal yang lumayan agak-agak kurang menurut gue ya. Menurut gue sendiri agak kurang adalah ada menarik, ada kurangnya juga sih. Kayak misalkan karakter yang ibu-ibu itu, ibu-ibu yang kalau kalian tahu, ibu-ibu ini kayak yang punya anak tapi belum dinamain lah gitu. Gue lupa namanya siapa. Yang pemerannya itu Lee Ji-ha atau siapa gitu kan. Dia ini sendiri kayak ngeselin, sebenarnya ngeselin, tapi pelengkap juga buat karakter lain. Kayak harus ada salah satu karakter yang emang ngeselin sendiri gitu maksudnya. Terus juga karakter orang-orang tua di sini, banyak banget karakter orang tua yang menurut gue kayak ilah, kenapa nggak anak-anak muda aja sih gitu maksudnya. Atau kenapa nggak orang-orang yang ya dewasa gitu, maksudnya nggak tua-tua banget. Jadi kayak pas orang tua ini dibunuh gitu kayak nyesek gitu, kayak sedih gitu, kayak banyak banget kayak anjir kenapa dia yang dibunuh, anjir kenapa ini dibunuh gitu, kayak nggak tega gitu maksudnya ngeliat film-film ini juga gitu maksudnya. Kayak ada sisi-sisi yang menurut gue kurang, itu adalah sisi-sisi yang nggak teganya dari manusia sendiri. Mungkin kalau kalian penyuka film thriller gitu, penyuka film yang kayak bedah-bedah, tembak-tembakan, kayak tusuk-tusukan segala, bunuh-bunuhan segala macam gitu, kalian mungkin akan suka film ini. Tapi kalau kalian kayak yang simpati gitu terhadap orang gitu, kalian punya rasa empati juga, mungkin kalian akan kayak aduh kenapa gini sih, aduh kenapa gitu sih gitu loh. Mesti ada apa ya namanya, ada sangkut pautnya sendiri gitu maksudnya. Setelah tadi gue udah bahas filmnya, gue udah juga bahas tentang apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka. Sekarang gue bakalan bahas teorinya nih. Jadi banyak orang yang ngomong kalau Squid Game ini adalah salah satu film yang kayak ngikutin ini Squid Game ini ngikutin film ini nih, Squid Game ini itu ngikutin film ini nih, yaitu adalah film As the God's Will, film 2014 garapan orang Jepang. Tapi di genrenya ini horor loh. Genrenya aja menurut gue udah beda gitu maksudnya. Gue belum nonton banget sih si As the God's Will ini. Maksudnya apa sih yang membuat mereka sama? Apakah ada permainan-permainan yang sama gitu atau gimana? Atau permainan-permainannya mirip kayak anak kecil gitu, atau emang kayak semua orang di sini pakai topeng gitu. Juga kalau kalian pernah nonton Alice in Borderland, dia juga ada di Netflix, kalian bisa tonton itu. Alice in Borderland itu juga hampir sama katanya sama si Squid Game ini. Tapi menurut gua kalau masalah konflik, mereka itu sama kayak film Saw. Kalau kalian tahu film Saw yang 1 sampai 10 itu lumayan sama konfliknya gitu. Kayak mereka itu orang-orang yang bersalah, orang-orang yang punya utang atau yang segala macamnya gitu maksudnya. Terus dihukum di ituan show ini gitu, di permainan show ini. Menurutku itu malah hampir sama kayak itu daripada As the God's Will atau Alice in Borderland. Karena Alice in Borderland sendiri pertama karakternya muda, orang muda semua gitu maksudnya. Orang dewasa semua lah, anak-anak remaja atau enggak. Dan juga As the God's Will-nya nih juga anak-anak remaja, anak-anak sekolahan gitu. Jadi kayak untuk menyamainya atau untuk kayak menirukannya agak-agak sulit gitu. Di si Squid Game ini sendiri adalah orang-orang tua, yang overall kebanyakan orang-orang tua gitu. Yang nggak terlalu sama dan nggak terlalu nggak terlalu bedanya tentang mungkin karena konsepnya ya. Dan juga kan kayak nggak semua film itu harus plek-plekan beda gitu maksudnya. Mesti ada kesamaan dan karena kan udah banyak banget film-film di dunia ini atau entah itu internasional atau film lokal sendiri, banyak banget film-film yang emang kayak kalau sekilas kita lihat ini film sama kayak ini nih, ini film sama kayak ini nih gitu loh. Jadi kayak banyak banget film-film yang ya lumayan sama sih sebenarnya sih, tapi ya nggak sama-sama juga gitu maksudnya. Oke, itu dia tadi sedikit pembahasan tentang series Squid Game. Kalian bisa tonton Squid Game di Netflix, sudah tersedia di Netflix. Kalian bisa berlangganan dan langsung tonton di sana. Ya, pastinya bayar ya per bulan ya. Tapi nggak apa-apa, karena apa yang kalian tonton sama sekali kayak nggak akan mengecewakan dari apa yang kalian keluarkan untuk Netflix gitu maksudnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe
YouTube channel Indoposko Channel. Dan juga kalau kalian pengen tahu website kita atau pengen baca website dari kita, kalian bisa baca di www.indoposko.co.id. Ya, indoposko.id ya, gitu dia. Oke, mungkin segitu aja dari gua Aji Sultan Syahputra di sini. Kalau kalian pengen terus tonton film-film lainnya atau kalian pengen gua review film-film lain, kalian bisa komen di bawah. Kalian juga bisa rekomendasiin mungkin ya, bahas film ini dong bang, bahas film ini dong gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gua Aji Sultan Syahputra pamit undur diri, and see you next episode. Bye bye viewers.